Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengajukan Pancasila. Adapun isinya sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan berkebudayaan. Sejarah perumusan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita selama berabad-abad. Mengapa demikian? Karena sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan sejarah perumusan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini dapat dirangkum dalam beberapa peristiwa utama. Yang pertama, munculnya bangsa Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Berdasarkan sejarah, pada abad ke-7 hingga abad ke-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kemudian pada abad ke-13 hingga abad ke-16, waduh, angin. Mengapa demikian? Mengapa kedua kerajaan tersebut dijadikan awal mula berdirinya bangsa Indonesia? Karena keduanya sudah memenuhi syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Sriwijaya dan Majapahit merupakan negara-negara yang berdaulat dan bersatu dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Nusantara. Saat itu bangsa Indonesia dalam kondisi tentram dan makmur. Disadari atau tidak, bagian yang terdapat dalam Pancasila telah dihayati dan dijiwai oleh penduduk Sriwijaya dan Majapahit. Pada waktu itu, bagian-bagian dalam Pancasila yang mereka jiwai antara lain adanya prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan berdasarkan musyawarah, serta keadilan sosial. Kedua, kedatangan bangsa Barat pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Sejak dulu, tanah air Indonesia terkenal subur dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Rempah-rempah merupakan salah satu hasil bumi yang menjadi alasan bangsa Barat mendatangi Indonesia. Ketiga, perlawanan fisik bangsa Indonesia pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Keempat, kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Kelima, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan keenam, terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Setelah bercokolnya Belanda selama hampir 350 tahun di bumi Indonesia, kekuasaan penjajah beralih di tangan negara Jepang. Ini berkaitan dengan kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang pun berhasil menarik perhatian Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan terbentuknya Dokuritsu Junbi Chokosakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Junbi Chosakai. Selanjutnya pada tanggal 24 April 1945, badan ini terbentuk dan dilantik pada 28 Mei 1945. Melalui BPUPKI, bangsa Indonesia berkesempatan secara sah untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjo Diningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, bertempat di gedung Kementerian Luar Negeri Pejambon, Jakarta. Pada sidang pertama ini muncul beberapa usulan berikut. Pada 29 Mei 1945, selaku Ketua Panitia Konsep Undang-Undang Dasar, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidato dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Beliau mengusulkan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang dibentuk. Adapun isi pidatonya mengenai asas dan negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri kerakyatan. Keempat,
kesejahteraan rakyat. Kemudian secara tertulis beliau mengusulkan asas dasar negara dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin menyampaikan bahwa negara Indonesia pertama adalah Kedatuan Sriwijaya. Negara Indonesia kedua adalah Keperabuan Majapahit. Dengan berpegang pada agama Tantrayana, perpaduan agama Siwa dan Buddha. Negara Indonesia ketiga yang akan didirikan sebaiknya merupakan suatu negara nasional dengan berdasarkan pada 5 asas tersebut. Panitia kecil ini disebut sebagai Panitia 9, tugasnya menyusun rancangan dasar negara. Hasil kerja Panitia 9 dinamakan Piagam Jakarta, adapun isi Piagam Jakarta dan selanjutnya.